Siapakah tokoh Semar dalam pewayangan di Jawa maupun di Sunda? Apakah dia adalah salah satu nabi yang diturunkan di Nusantara? Lalu apa korelasinya dengan Nabi Syed, putra daripada Nabi Adam alaihissalam? Beliau adalah anak Adam dari keturunan atau anak tunggal Nabi Adam alaihissalam. Karena anak Adam alaihissalam yang lain adalah kembar, beliau itulah yang disebut sebagai Kiai Semar alias Nabi Syed alaihissalam, putra Nabi Adam yang kondang kearifannya dan paling kuat lelaku riadoh atau tirakatnya, yang mana menjadi cikal bakalnya filosofi Jawa yang berbudi pekerti, dikenal sebagai tokoh makrifat yang paling sepuh atau tua pada zamannya. Nabi Syed alaihissalam juga termasuk guru Nabi Idris alaihissalam yang pertama kali mengajarkan baca tulis, ilmu falak, menjinakkan kuda dan lain sebagainya. Nabi Syed alaihissalam menerima 50 sohifah. Lalu makna Syed adalah pemberian Allah. Syed itu adalah putra daripada Nabi Adam alaihissalam yang paling bagus di antara putra-putranya, paling tampan, utama, dan yang paling rajin dan paling mirip dengan ayahandanya serta paling disayangi. Allah menurunkan 30 sohifah kepada Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah termasuk deretan 25 nama-nama nabi yang wajib diketahui dan dipercayai. Beliau terkenal seorang nabi yang paling pintar, paling pandai dan cerdas, sehingga beliaulah yang mula-mula pandai menulis dengan kalam atau pena. Nabi Syed alaihissalam adalah penerus dari Nabi Adam alaihissalam yang diberikan wasiat oleh Nabi Adam alaihissalam untuk senantiasa beribadah siang dan malam. Ibnul Atsir menyebutkan bahwa Syed senantiasa melakukan haji dan umroh hingga ajal menjemputnya, dan beliau juga mengumpulkan lembaran-lembaran yang diturunkan kepadanya dan juga kepada Adam alaihissalam lalu mengamalkan isinya. Dan di samping itu, beliau itu pun telah membangun Ka'bah dengan batu dan tanah. Al-Kamil fi At-Tariq, juz 1 halaman 17. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Syed alaihissalam berusia 712 tahun, sementara riwayat yang lain mengatakan bahwa Nabi Syed alaihissalam berusia 1402 tahun. Sementara dalam riwayat lain mengungkapkan bahwa Nabi Syed alaihissalam hidup selama kurang lebih 912 tahun dan meninggal pada usia 1042 tahun. Di kalangan spiritual Jawa, tokoh wayang Semar yang samar ini ternyata dipandang bukan sebagai fakta historis, tetapi lebih bersifat mitologi dan simbolis tentang keesaan, yaitu suatu lambang dari pengejawantahan ekspresi, persepsi, dan pengertian tentang ilahi yang menunjukkan pada konsepsi spiritual. Pengertian ini tidak lain hanyalah suatu bukti yang kuat bahwa orang Jawa sejak zaman prasejarah pada dasarnya adalah religius dan berketuhanan yang Maha Esa. Sang Hyang Wenang berputra satu yang bernama Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal kemudian beristri Dewi Rekatawati, putri kepiting raksasa yang bernama Rekata. Pada suatu hari, Dewi Rekatawati bertelur, dan dengan kekuatan yang menetap dari Sang Hyang Tunggal, telur tersebut terbang menghadap Sang Hyang Wenang. Akhirnya telur tersebut menetas sendiri dengan berbagai keajaiban yang menyertainya, di mana kulit telurnya menjadi Tejo Mantri atau Togok, putih telurnya menjadi Bambang Ismaya atau Semar, dan kuning telurnya menjadi Manik Maya yang kemudian menjadi Batara Guru. Dalam riwayat lain, telur tersebut menetas menjadi langit, bumi, dan cahaya atau teja, sehingga dikatakan bahwa Semar adalah tokoh dominan sebagai pelindung bumi. Mereka bertiga sangat sakti dan semua ingin berkuasa seperti ayahandanya Sang Hyang Tunggal, akan tetapi menjadi perdebatan sehingga menimbulkan pertengkaran. Dikisahkan atas kecerdikan atau keculasan Manik Maya yang sebenarnya ia pun mempunyai keinginan yang sama dengan mereka. Manik Maya mengajukan usul perlombaan untuk menelan gunung kemudian memuntahkannya kembali. Dari sini banyak pelajaran yang dapat diambil karena gunung itu merupakan sesuatu untuk menancapkan atau mengokohkan kedudukan di bumi.
akan tetapi diperlombakan untuk ditelan walau kemudian untuk dimuntahkan kembali. Kemudian pelajaran yang diambil adalah janganlah memperebutkan sesuatu yang bukan haknya, serta janganlah terhasut oleh usul yang nampaknya baik dan masuk akal. Tejo Mantri yang mulai perlombaan pertama ternyata gagal untuk menelan gunung. Dikarenakan tidak cukup ilmunya, maka terjadi perubahan terhadap mulutnya. Bambang Ismaya kemudian berusaha untuk menelan sebuah gunung dan berhasil. Akan tetapi sesuatu yang sudah ditelan pasti akan berubah dan Bambang Ismaya tidak dapat memuntahkannya kembali, sehingga menjadi perubahan fisik pada perutnya yang membesar. Secara ilmu memadai, akan tetapi kurang untuk memuntahkannya kembali. Karena menelan gunung inilah, maka bentuk Semar menjadi besar, gemuk dan bundar. Proporsi tubuhnya sedemikian rupa sehingga nampak sebagai orang cebol. Manikmaya dalam cerita tidak dikatakan mengikuti perlombaan, meski ia sendiri yang mengusulkan perlombaan ini. Ia dikabarkan malah pergi memberitahukan perihal kedua kakaknya kepada Sang Hyang Wenang. Atas berita dari Manikmaya tersebut, Sang Hyang Wenang membuat keputusan bahwa Manikmayalah yang akan menerima mandat sebagai penerus dan menjadi raja para dewa. Akibat termakan hasutan dan tidak dapat menguasai diri, Bambang Ismaya dan Tejo Mantri harus turun ke bumi untuk memelihara keturunan Manikmaya. Keduanya hanya boleh menghadap Sang Hyang Wenang apabila Manikmaya bertindak tidak adil. Dari sini terlihat dengan termakan isu adu domba, ternyata Bambang Ismaya dan Tejo Mantri turun harkat derajatnya hanya sebagai pelindung keturunan Manikmaya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran di sini dan semoga bangsa kita ini jangan mau diadu domba lagi. Dalam cerita Semar Gugat terjadi perselisihan antara Batara Guru yang menyamar menjadi Resi Wisuna dengan Semar, di mana Batara Guru kehilangan nalarnya karena rasa kasih sayang terhadap anaknya Batara Kala. Semar mengalami perang tanding dengan Resi Wisuna yang tidak lain adalah Batara Guru atau adiknya sendiri, di mana Semar terkena senjata Trisara sehingga menyebabkan Semar gugat ke Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang kemudian mengganti nama-nama mereka. Manikmaya menjadi Batara Guru, Tejo Mantri berubah menjadi Togok, dan Bambang Ismaya berubah nama menjadi Semar. Kakak dari Batara Guru yang menguasai Swargaloka berada di bumi untuk memberikan nasihat atau petuah-petuah baik bagi para raja Pandawa dan kesatria, juga untuk pemirsa tentunya. Memiliki pusaka Hyang Kalimasada yang dititipkan kepada Yudhistira yang merupakan pusaka utama para Pandawa. Memiliki 3 anak dari istrinya Sutiraken. Dalam versi Jawa Tengah maupun Timur adalah Gareng, Petruk, Bagong. Sedangkan dalam versi Sunda bernama Astra Jingga atau Cepot, Dawala, dan Gareng atau Bungsu. Semar Badranaya adalah tokoh lurah dari desa Karangtumaritis yang merupakan bagian dari kerajaan Amarta di bawah pimpinan Yudhistira. Meskipun peranannya adalah lurah, namun sering dimintai bantuan oleh Pandawa dan kesatria, anak-anaknya, bahkan oleh Batara Krishna sendiri bila terjadi kesulitan. Semar dalam bahasa Jawa atau dalam filosofi Jawa disebut Badranaya, Bebadra yang berarti membangun sarana dari dasarnya, Nayaka yang berarti utusan Mang Rasul yang artinya mengemban sifat membangun dan melaksanakan perintah Allah demi kesejahteraan manusia. Dalam Javanologi, Semar yang berarti Haseming Samar-Samar. Jika dalam harfiah, sang penuntun makna kehidupan. Semar tidak lelaki dan bukan perempuan. Tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang, bermakna sebagai pribadi. Tokoh Semar hendak mengatakan simbol Sang Maha Tunggal. Sedang tangan kirinya bermakna berserah total dan mutlak, serta sekaligus simbol keilmuan yang netral namun simpatik. Rambut Semar kuncung, Jarwadasa atau dalam peribahasa Jawa kuno bermakna hendak mengatakan akuning sang kuncung sebagai kepribadian abdi. Semar sebagai abdi mengejawantah melayani umat tanpa pamrih untuk melaksanakan ibadah amaliyah sesuai dengan sabda ilahi Rob. Semar berjalan menghadap ke atas bermakna dalam perjalanan anak manusia, perwujudannya ia memberikan teladan agar selalu memandang ke atas Sang Halik yang Maha Pengasih serta penyayang umat. Kain Semar Parang Kusumorojo, perwujudan Dewonggowanta, yakni untuk menuntun manusia agar senantiasa memayu hayuning bawono.
yang berarti senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi. Ciri sosok Semar adalah Semar berkunjung seperti kanak-kanak namun juga berwajah sangat tua, dan tertawanya selalu diakhiri nada tangisan. Semar berwajah mata menangis namun mulutnya tertawa. Semar berprofil berdiri sekaligus jongkok. Semar tak pernah menyuruh namun memberikan konsekuensi atas nasihatnya. Kebudayaan Jawa telah melahirkan religi dalam wujud kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu adanya manifestasi wujud tokoh dalam dunia wayang, yaitu Semar. Bahkan dikenal jauh sebelum masuknya kebudayaan Hindu, Buddha, dan agama Islam mulia raya di tanah Jawa. Dari tokoh Semar wayang ini akan dapat dikupas, dimengerti, dan dihayati sampai di mana wujud religi yang telah dilahirkan oleh kebudayaan Jawa.